Kini Taat Sugriwo sambil melambaikan tangan ke arah Durmagata yang sedang mendayung menuju Pulau Kambang. Sementara Taat Sugriwo juga segera meninggalkan pantai dengan perasaan lega, mendapatkan informasi bahwa memang benar kelompok Durmagata yang masih dipimpin oleh Patih Lembusugoro berada di Pulau Kambang yang tidak berpenghuni dan mengendalikan kekuatannya dari Pulau Kambang yang pada saat tertentu turun ke telatah tanah Jawa di Mataram. Bahkan kini Taat Sugriwo juga tersenyum manakala melihat kelompok Durmagata menaruh jari telunjuk pada bibir yang artinya pasti tidak boleh menyebut nama. Tetapi Durmagata lupa ketika manggil-manggil nama Jurengkerawah dan lupa saat memperkenalkan dirinya agar dia akrab. Kini dengan berjalan santai sambil menunggu kalau ada kereta kuda menuju kota raja sepagi itu. Keraguan di hati. Sambil memandang ke depan yang tidak seberapa jauh dari pantai Kambang, kedua orang mulai membuka pembicaraan. Sementara sampan yang ditarik oleh seekor ikan hiu meluncur dengan tenang, memecah ombak Selat Kambang. Patih Lembusugoro. Adi Macan Kumbang, aku sedikit ada rasa khawatir pertemuan antara Sugriwo dengan Durmagata. Apa pertemuan tadi suatu rekayasa? Bagaimana menurut Adi Macan Kumbang? Macan Kumbang, Kakang Patih, rasanya tidak perlu ada yang dirisaukan. Ketika kita sampai di pinggiran pantai, kita berpapasan dengan ketiga orang yang berjalan terseok-seok sambil menarik temannya yang pingsan. Tentu bukan rekayasa. Patih Lembusugoro. Adi Macan Kumbang, hatiku masih saja belum tentram saat ini. Ada ganjalan yang membuat rasa khawatir. Macan Kumbang, apa yang menjadikan rasa khawatir, Kakang Patih? Patih Lembusugoro, saat kita berdua datang, Sugriwo langsung bisa duduk, kemudian berdiri. Ini yang membuat aku risau. Pasti Sugriwo memiliki kepandaian yang tersembunyi dan memiliki niat sesuatu. Macan Kumbang, Kakang, rasanya tidak perlu ada yang dirisaukan. Melihat tubuh Sugriwo yang berotot, tentu saja dia mampu menerima dan menahan pukulan lawan, dan pukulan itu tidak tepat sasaran. Sementara lawan yang pingsan itu dengan polahnya Sugriwo terkena tendangan kaki tepat sasaran, tentu saja pingsan. Lagi pula Sugriwo sudah memberikan keterangan yang masuk akal, ingin beralih pekerjaan sebagai nelayan untuk menyambung hidupnya. Aku rasa Durmagata muridku bijaksana dalam mengambil keputusan. Kan Kakang sudah memberi isyarat untuk tidak menyebut nama di antara kita, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Kakang. Patih Lembusugoro yang banyak makan asam garam dalam pemerintahan tentu saja memiliki rasa khawatir dan curiga terhadap Sugriwo yang berada di pantai tepat waktu saat mereka semua hendak meninggalkan pantai telatah tanah Jawa menuju Pulau Kambang. Maka kali ini ia diam karena tidak ada data yang mendukung dan tidak ingin berargumen berkepanjangan karena akan melemahkan kelompoknya yang kini sudah berkurang dua. Tidak berapa lama kemudian, mereka merapat ke pantai Pulau Kambang. Patih Lembusugoro segera beranjak dari sampan. Tanpa menunggu yang lainnya merapat ke pantai, sambil berjalan beriringan menuju barak atau sebut saja sebagai kemah sementara. Keraguan terhadap Taat Sugriwo yang belum terpecahkan, kini muncul keraguan yang menjadi tujuan semula. Penculikan terhadap adiknya Jegdanu Ambar. Patih Lembusugoro. Adi Macan Kumbang, ada sedikit ganjalan dalam hatiku yang sampai saat ini tidak terjawabkan. Dulu kita menculik adik Jegdanu agar kita dapat membalas dendam terhadap kekalahan kita tempo hari, karena kita sebagai orang tua diremehkan oleh mereka yang masih muda, kalah dengan tidak terhormat. Macan Kumbang, Kakang, apa ada kekeliruan yang diculik oleh Reno dan Reni? Bukan Ambar adik Jegdanu,
Rasanya sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa kelompok Jegdanu datang menuntut balas. Apa memang keluarga mereka tidak peduli terhadap kehilangan dari keluarga mereka? Patih Lembu Segoro: benar Adi Macan Kumbang, aku pun berpikir demikian. Rupanya kelompok Jegdanu tidak peduli dengan Ambar. Rasanya kita salah perhitungan, semua jadi keliru. Macan Kumbang: atau mungkin saat menculik Ambar tidak ada tanda-tanda yang tertinggal agar keluarga mengetahui kalau Ambar kita culik. Kalau begitu, rencana semula kita rubah saja, Kakang. Kita sepakat pada tujuan menjadikan Durmagata menjadi Raja Mataram. Dengan perhitungan, kalau nanti kelompok Jegdanu datang, kita hadapi. Kalau dulu tujuan kita membalas dendam kepada Jegdanu dan kelompoknya, sekarang tujuan utama kita adalah menjadikan Durmagata sebagai Raja Mataram. Biarlah Ambar hilang dimakan waktu, tidak kita pikirkan untuk saat ini. Patih Lembu Segoro: Adi Macan Kumbang, aku tidak bisa memahami pendapatmu. Kini pikiranku kalut, Adi. Yang satu belum terselesaikan, yang satu lagi muncul, dan yang lainnya juga muncul lagi dalam benakku. Tidak berapa lama mereka datang satu persatu. Hingga saat ini mereka berkumpul dalam barak. Kesempatan ini digunakan oleh Patih Lembu Segoro untuk meminta pelaporan tentang pencarian 2 orang anggota kelompoknya yang telah memisahkan diri tanpa izin. Patih Lembu Segoro: Jurang Grawah, beri pelaporanmu bagaimana tentang anggota regumu yang memisahkan diri. Apa kalian mendapatkan informasinya? Jurang Grawah: ampun Paman Patih Lembu Segoro, semalam kami sudah mendatangi perkampungan tempat kedua anggota keluarga tinggal, namun tidak ada jejak yang kami temukan, karena semua keluarga mereka sudah pindah cukup lama dengan cara meninggalkan rumah-rumah mereka. Ketika kami bertanya kepada penduduk di sekitarnya, tidak ada yang mengetahui kemana mereka pindah, jadi kami kehilangan jejak mereka. Patih Lembu Segoro: apakah menurutmu mereka bersepakat untuk meninggalkan regumu? Bagaimana menurut pendapatmu? Jurang Grawah: rasanya kami tidak memiliki informasi tentang kesepakatan mereka memisahkan dari regu kita, karena mereka tidak pernah kami pasangkan agar tidak saling bertemu. Patih Lembu Segoro: bagaimana Adi Macan Kumbang? Menurut pendapatmu, apakah ada tanda-tanda mereka berdua terbunuh atau diculik oleh lawan? Macan Kumbang: Kakang, kalau menurut pendapatku, mereka memang sengaja memisahkan diri. Hanya kebetulan mereka melakukan pada event yang sama. Kalau terbunuh pasti ada bekas-bekas bisa ditelusuri, karena malam itu sangat sepi. Paling tidak ada bekas perlawanan. Ini hilang bagai ditelan bumi. Jadi sekali lagi aku menyimpulkan memang mereka memisahkan diri pada saat yang sama. Artinya tidak ada kesepakatan di antara mereka. Pertanyaannya adalah kenapa mereka memisahkan diri? Pasti ada sebab yang melatar belakangi. Aku kurang dekat dengan kelompok Jurang Grawah, jadi aku tidak dapat memberi gambaran tentang kenapa mereka memisahkan diri. Yang tahu ya hanyalah Jurang Grawah sendiri. Kalau terbunuh oleh lawan, rasanya masih terlalu dini, karena musuh atau lawan yang kita hadapkan tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Suasana menjadi semakin sunyi pada lamunan mereka sendiri. Mendengar urian Macan Kumbang, sedatinya Jurang Grawah merasa khawatir. Kalau didesak oleh Patih Lembu Segoro menanyakan tentang upah yang dibagikan tidak merata, sangat timpang terhadap kedua anggotanya yang melarikan diri. Untuk memecah kesunyian, segera Patih Lembu Segoro: Durmagata, apa yang bisa kamu harapkan padaku? Bagaimana persiapan pasukanmu untuk merebut kekuasaan? Juga berita dari pasukan Nulinggo Kertopati. Durmagata: Paman, pasukan telah mendekati 100 orang pilihan.
dari 10 orang kepercayaanku. Banyak di antaranya orang-orangku yang dulu menjadi pasukan juga, hanya tinggal mempersatukan lagi. Ini pasukan inti yang dilatih oleh petempur, sedangkan bantuan yang akan dipimpin oleh Nulinggo Kertapati sendiri berjumlah 100 orang akan datang tepat waktu. Maka kita akan mengumumkan bahwa aku adalah Raja Mataram pada saat yang tepat dengan menguasai Candi Borobudur yang strategis lagi.